Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan memberikan faidah di playlist Faidah Bahasa Arab tambahan, yaitu membahas tentang mudhaf dan mudhaf ilaih, mudhafun wa mudhafun ilaih, atau mudhafun wa mudhaf ilaih. Nah, apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih? Nanti akan kita bahas setelah ini, dan ini termasuk bab yang penting di dalam kita memahami teks dalam berbahasa Arab, dan termasuk dasar yang harus kita fahami semenjak awal kali kita belajar bahasa Arab. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudhaf adalah yang disandarkan. Yang disandarkan. Nah, mudhaf ini biasanya letaknya di depan. Maksudnya lebih dulu daripada mudhafun ilaih. Kemudian mudhafun ilaihi ini yang disandarkan kepadanya. Nah, dan letaknya biasanya di belakang. Seringnya dan selalu di belakang. Tapi kita perlu tahu maksud dari mudhaf ilaih itu apa. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudhaf dan mudhaf ilaih adalah dua kata. Asalnya dua kata atau dua isim yang digabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan makna yang satu. Misalnya dzalika, contohnya adalah kata ini, Rasulullahi. Kata Rasulullahi. Di sini ada dua kata teman-teman yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah Rasulun asalnya, dan lafdzul jalalah Allah. Ada dua kata. Tapi di sini kita sudah gabungkan dua kata ini menjadi satu makna kata yang satu, Rasulullah. Kalau sendiri-sendiri Rasulun Allahu, Rasulun utusan Allah dan Allah. Ketika digabungkan Rasulullahi, maka menjadi satu makna, yaitu utusan Allah, bukan utusan yang lainnya. Masya Allah. Namanya ini mengidhofahkan kepada sesuatu. Nah, aina mudhafun wa aina mudhafun ilaih? Mana yang mudhaf, mana yang mudhaf ilaih? Dari sini, dari yang kita pelajari tadi, kita jadi tahu mana mudhafnya. Rasul. Rasul disebut mudhaf, yang disandarkan. Disandarkan ke siapa? Mudhafun ilaih. Maka mudhafun ilaih adalah yang disandarkan kepadanya mudhaf. Ya. Mudhafun ilaihnya lafdzul jalalah Allah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat susunan mudhafun wa mudhafun ilaih. Pelajarannya, yang pertama, mudhaf tidak boleh berawalan al. Ya, seperti contoh tadi, Rasulullahi, nggak boleh Rasulun Allahi. Nah, dan tidak boleh ditanwin, tidak boleh yang tidak boleh berawalan al. Misalkan ar-rasulu Allahi, nggak boleh. Atau Rasulun Allahi juga tidak boleh. Tidak boleh di mudhaf, tidak boleh al, diawali al atau tanwin. Yang kedua, mudhafun ilaih, yang disandarkan kepadanya itu selalu majrur, berakhiran harokat kasrah. Tadi Rasulullahi, maka mudhafun ilaihnya selalu berakhiran kasrah pada asalnya. Nah, latihan misalkan, carilah mana dari kalimat di bawah ini yang mudhaf dan mana yang mudhaf ilaih. Nah, teman-teman bisa kerjakan ini di buku latihan teman-teman sekalian ya. Mana yang mudhaf dan mana yang mudhaf ilaih, dan diartikan tentunya. Nah, sedikit tambahan. Oh iya, ini Rasulullah. Nah, tadi ya, kita pelajaran tadi mudhafnya Rasul. Nggak boleh apa tadi? Nggak boleh diawali al, ar-rasulu Allahi, nggak boleh.
atau tanwin Rasulun Allah, nggak boleh. Tapi di sini hanya dhammah saja, Rasulullahi. Mudhafun ilaih selalu majrur. Tandanya majrur biasanya kasrah. Tentunya nanti ada pengecualian tertentu. Akan kita bahas setelah ini. Nah, ada faedah tambahan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudhafun ilaih itu yang di belakang tadi ya. Itu bisa jadi adalah isim mabni. Nah, apa itu isim mabni? Jadi isim itu ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Ditinjau dari perubahannya. Kalau isim mu'rab, dia bisa berubah harakat akhirnya. Kalau isim mabni, yalzam halatan wahidah, dia hanya selalu seperti itu saja harakatnya. Contohnya, kita berikan contoh, tentunya masih banyak contoh yang lain, kita berikan 2 contoh. Yang pertama adalah isim istifham atau kata tanya. Kata tanya biasanya di sini ada contohnya ibnu man hada. Ibnu ini mudhaf dan man mudhafun ilaih. Ibnu man hada. Maka man di sini isim yang mabni, yang tetap harokatnya, dia nggak berubah. Jadi nggak bisa kita paksa ibnu mani hada, nggak bisa. Iya, tapi tetap dia kedudukannya sebagai apa teman-teman? Mudhafun ilaih, hukumnya majrur. Iya. Kemudian yang kedua adalah domir atau kata ganti. Seperti di sini kaf, di sini kata ganti untuk kamu orang kedua laki-laki. Mas muka. Mas muka. Siapa namamu? Ismuka, ini ism ini mudhaf. Ka mudhafun ilaih. Akan tetapi ketika dia adalah domir atau kata ganti, maka dia ka terus. Nggak bisa kita mas muki, ya, kalau yang kita ajak bicara adalah lelaki, nggak bisa kita paksakan dia untuk menjadi ki, kecuali kalau yang kita ajak bicara adalah perempuan. Nah, seperti itu teman-teman yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.